Ibu bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Yang keras. Perubahan nomor berapa? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Untuk apa kita berkumpul di sini? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nah, nih, dengerin nih. Partainya 3 partai pengusung, 4 partai pendukung, betul? Kita sebut urut abjad ya, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Oke, siap? Apa nama partainya? PKB, PKS, Umat. Yuk kita ulangi sama-sama lagi, sekali lagi. Sekali lagi, Nasdem, PKB, PKS, Umat. Ya, baik Bu. Saya ulang lagi, nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya? Oh ya. Saya boleh nggak tuh jemput itu? Jadi kalau di sini ada P3 juga ya? Ya, insya Allah P3 umatnya bersama kita semua. Ibu bapak semuanya, kita berkumpul di sini. Tadi saya tanyakan, untuk apa? Karena kita ingin perubahan. Kita ingin apa? Kita ingin perubahan. Kita merasakan selama ini bagaimana negeri ini berada di persimpangan jalan. Betul? Kita tidak ingin negara ini diatur seperti keluarga. Ini bukan negeri milik seseorang. Ini bukan negeri milik satu keluarga. Ini adalah negeri milik seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin mempertahankan, jangan sampai jadi negara kekuasaan. Ini bedanya nih. Negara hukum, penguasa diatur hukum. Negara kekuasaan, penguasa mengatur hukum. Kita tidak ingin jadi negara kekuasaan di mana hukum ditekuk sesuai kepentingan penguasa. Hukum diubah-ubah sesuai dengan kemauan pemegang kekuasaan. Betul. Dan kemudian praktek-praktek pelanggaran dibiarkan. Lihat nggak korupsi sekarang? Bertambah atau berkurang? Haruskah dibiarkan? Perlunya apa? Harga-harga murah atau mahal? Beras murah atau mahal? Lapangan pekerjaan sulit atau mudah? Pendidikan murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Yang bilang gini sedikit. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Lanjutkan mahalnya. Biarkan korupsinya. Biarkan sulit pekerjaannya. Kebutuhan pokoknya. Kalau semua jawabnya tidak, perlunya apa? Yang keras, perlunya apa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Kita perlu perubahan. Tanggal 14 Februari
bangsa ini diberi kesempatan. Kita diberi tiga pilihan. Kita diberi tiga pilihan. Apakah kita akan meneruskan yang kita saksikan seperti tadi? Apakah mau kita teruskan? Berarti kita harus melakukan yang keras, melakukan. Berarti nomor berapa? Berarti tanggal 14 besok kita harus mengusahakan supaya nomor 1 dapat suara paling banyak. Di Jogja, ini kota yang selalu menyelamatkan Republik. Jogja adalah kota yang melindungi Republik. Ketika Republik dalam kondisi bahaya, Jogja hadir memberikan keamanan keselamatan. Kita ingat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau itu ucapannya sopan, adabnya tinggi, etikanya tinggi, mencerminkan wibawa orang yang amat berbudaya. Betul? Tapi sopan tegas. Dalam kesantunan ada keberanian. Di dalam sikap yang terhormat ada jiwa petarung. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana memimpin, melindungi dan menyelamatkan Republik. Hari ini kita berkumpul di sini. Siapkah Jogja kembali maju terdepan? Siapkah Jogja kembali menyelamatkan Indonesia? Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari perubahan menuju negara kekuasaan. Kita tidak ingin Indonesia jadi negara kekuasaan. Kita ingin tetap menjadi negara hukum. Nah, karena itu kita harus menang. Siap memenangkan? Siap menjangkau semua? Yang memilih di Jogja bukan hanya yang berkumpul di lapangan ini. Betul? Yang memilih di Jogja jumlahnya banyak. Apakah yang berada di sini dan yang mendengarkan ini siap untuk berkampanye ke seluruh wilayah Jogja? Siap menjangkau tetangga? Ajak tetangga, ajak keluarga, ajak kolega, ajak siapapun yang ditemui. Ajak untuk apa? Ajak untuk perubahan. Pilihnya nomor. Ajak untuk apa? Nomornya. Ajak untuk apa? Nomornya. Jadi kita di sini berkumpul untuk menyamakan langkah. Di Jogja, insya Allah terjadi gerakan luar biasa untuk kemenangan perubahan. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semua yang hadir di sini, saya mau tanya nih, ada tidak yang hadir di sini yang bayaran? Ada. Ada. Semua datang sukarela. Betul. Semua sukarela. Bayar dewe. Semua datang sukarela. Nanti saya mau tanya sekarang, kalau nanti ada yang datang ke rumah menawari rupiah untuk ganti pilihan, diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Siap untuk menolak? Siap untuk menjaga siap menjaga idealisme kita? Jadi Bapak sekalian, ini yang datang ke sini, kita semua bisa merasakan, ini bukan orang-orang bayaran, ini pejuang-pejuang perubahan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya minta semuanya hadir di sini. Pak HP, Pak HP, nyalain kameranya, nyalain kameranya, direkam sama-sama. Kita rekaman sama-sama ya. Yuk rekam. Ini rekaman ini
nanti dikirimkan ke semua sosial media. Siap ya? Supaya kampanye kita ke semua tempat. Betul ya? Ya. Pulsanya cukup? Memori aman? Baterai aman? Cari wifi. Aman ya? Ayo. Aman kalau dibuat. Nomor 1. Nah, yuk kita rekam sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Nanti saya muter. Gini. Hari ini pada tanggal 23 Januari 2024, kami rakyat Jogja berkumpul bersama. Kita menginginkan perubahan. Kita ingin mengembalikan supaya kebutuhan pokok harganya murah, pendidikan biayanya murah, lapangan pekerjaan mudah untuk semuanya. Dan kita ingin agar negara ini tetap jadi negara hukum, di mana pemegang kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Dan kita tidak ingin korupsi dibiarkan seperti selama ini. Kita ingin korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi ini telah memiskinkan rakyat Indonesia. Korupsi telah membuat pembangunan kita tidak bisa tuntas. Karena dananya tersedot di orang-orang yang tidak seharusnya. Kita berkumpul di sini bukan karena dibayar. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Rekaman ini jadi bukti. Rekaman ini jadi saksi. Yang ibu bapak bisa tunjukkan nanti. Kirimkan ini kepada saudara-saudara, keluarga-keluarga, kirimkan pada tetangga, kirimkan pada teman-teman semua. Sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan perubahan agar Indonesia adil makmur untuk semua. Bukan adil makmur untuk sebagian orang. Dan yang berjuang untuk perubahan adalah orang-orang yang selama ini memiliki idealisme. Bekerja tanpa bayaran, bekerja karena keyakinan, bekerja karena keinginan Indonesia lebih baik, karena keinginan anak cucu kita hidup di Indonesia yang lebih adil. Yang merekam ini semua adalah orang-orang yang memilih bukan jadi penonton. Ibu bapak, ini hari kerja, ibu bapak punya pilihan berada di tempat kerja atau bahkan hanya menonton di rumah. Tapi ibu dan bapak tidak memilih menonton di rumah. Ibu dan bapak memilih hadir ke sini, memilih menjadi bagian dari perubahan, memilih bagian dari perjuangan. Insya Allah ini dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian. Dan ibu bapak semuanya tunjukkan rekaman ini nanti. Insya Allah ibu bapak diberi umur panjang. Teman-teman semua diberi umur panjang. Nanti rekaman ini bisa ditunjukkan pada anak cucu dengan dikasih pengantar kira-kira seperti ini. Ketika Indonesia berada di persimpangan jalan, ibu bisa ceritakan nanti, nenekmu, kakekmu bukan sekedar menonton. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang menjaga Indonesia. Nenekmu, kakekmu ikut berjuang menyelamatkan Indonesia. Kakekmu, nenekmu ikut berkampanye, mencetak pamflet, meyakinkan orang. Kakekmu, nenekmu bukan penonton. Kakekmu apalagi benalu. Orang yang menjaga Indonesia, orang yang memiliki idealisme, insya Allah itu menjadi catatan membanggakan bagi keluarga Bapak Ibu sekalian. Rekaman ini nanti jadi bukti. Dan insya Allah rekaman ini juga yang nantinya akan kita sebarkan ke semua tempat. Sambil mengatakan kepada semua, ini bukan titipan dari yang besar-besar. Ini adalah aspirasi dari rakyat kecil, rakyat kebanyakan yang menginginkan kehidupan yang lebih baik.
Mereka yang sudah makmur sekarang hidupnya tenang. Tapi kita ingin yang belum makmur menjadi makmur. Kita ingin membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Kita ingin semua jadi kuat, semua jadi besar, semua merasakan keadilan. Rekaman ini jadi bukti. Silakan ditutup HP-nya. Tepuk tangan buat semuanya. Buat semuanya, nanti rekamannya di sana ya. Kirimkan kemana-mana, siap? Kita harus bekerja luar biasa keras. Kenapa? Ada di luar sana yang tidak menginginkan. Ada yang menginginkan menghentikan usaha kita. Bahkan mau bikin acara aja tempatnya digonta-ganti, Bapak Ibu. Betul? Ya. Sama Bapak ini, ya. Cucu, ya. Boleh, monggo, Pak, silakan. Ini, Pak. Kenapa Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai tempat digusur. Apa? Oh, izin. Apa yang terjadi? Kita menyaksikan di banyak tempat banyak yang menghalangi. Betul? Apakah kita gentar? Apakah kita mundur? Apakah kita harus berubah pikiran? Perlukah kita maju terus? Haruskah kita berani? Kita tidak boleh gentar. Insya Allah kita. Saya bilang gini, seberat-beratnya tantangan yang kami hadapi, masih lebih berat tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga di Indonesia. Seberat-beratnya kesulitan yang kami lewati, lebih sulit anak-anak muda mencari pekerjaan. Bila untuk mengubah itu kita harus menghadapi tantangan, bismillah, kita hadapi tantangan itu, insya Allah dibukakan pintu-pintu keberhasilannya. Betul? Jadi kita tidak boleh ragu dan khawatir. Justru kita menjadi makin yakin bila perubahan itu dibutuhkan. Karena ini adalah Republik Merdeka yang tidak boleh ada larangan berserikat dan berkumpul. Betul tidak? Tidak boleh larangan itu. Karena itu kita makin yakin kita ini perubahan. Tidak bisa kita bekerja membiarkan seperti ini terus. Siap kita bekerja bersama? Untuk semua yang hadir di sini, mana relawan kita? Angkat tangannya. Relawan semuanya. Terima kasih buat para relawan semua yang telah bekerja selama ini. Seluruh kader dan simpatisan partai, angkat tangannya. Terima kasih yang sudah bekerja selama ini. Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini. Saat ini saya pegang mikrofon. Saat ini saya sedang pegang mikrofon. Bapak lihat, acara ini berhasil. Apakah karena di depan ada 3 orang bicara pegang mikrofon? Bukan. Acara ini berhasil, sukses. Ya, yang pegang mikrofon menyampaikan pesan. Tapi sesungguhnya yang membuat acara ini berhasil dan sukses adalah orang-orang yang bekerja menyiapkan panggung, menyiapkan tenda, menyiapkan sound system. Betul tidak? Apakah mereka terlihat di depan panggung? Apakah terasa jasanya? Terasa jasanya? Masa tidak? Kita semua di sini merasakan jasanya, bukan? Mereka lah yang menentukan, dan sekarang ini saya bicara. Coba didengerin. Saya bicara, semua bisa mendengarkan. Tenang semua, mengikuti. Ada satu hal yang kita ingat. Yang paling bukan yang pegang mikrofon. Yang paling berkuasa, yang pegang sound system, yang bisa mematikan kapan saja. Betul tidak?
Ini kalau petugas sound system di situ, naik amplifier dipatahin cetak, rampung langsung. Betul dah? Ayo, sing paling kuasa sing nyekel sound system. Tutu sing nyekel mikrofon. Sing nyekel mikrofon ngomong terus. Yang pegang sound system itu yang paling berkuasa. Tapi dia tidak terlihat. Terus sekalian, saya dan Gus Imin dapat tugas pegang mikrofon. Tapi yang menentukan keberhasilan di 14 Februari adalah orang-orang tak terlihat seperti relawan simpatisan partai. Semua yang bekerja di belakang layar. Itulah yang menentukan keberhasilan. Betul? Ya, memang kita pegang mikrofon. Dan alhamdulillah debat kemarin Gus Imin gimana? Angkat jempolnya ke atas. Gimana Gus Imin debatnya kemarin?